Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu para sedulur sedaya. Pripun kabare? Semoga dompet makin tebal, hati makin tawakal, dan pikiran nggak gampang mental-mentul alias labil. Bertemu lagi dengan saya, rekan berproses Anda, yang mencoba tetap update secara ilmiah, tapi tetap ndungkul secara ibadah. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering bikin kita merasa jadi korban keadaan. Padahal kuncinya ada di pusat kontrol yang Gusti Allah titipkan di dalam kepala kita sendiri. Sedulur, pernah dengar pepatah Jawa yang bilang, ajining diri sakalati, ajining raga sakabusana. Kalau kita tarik ke ranah modern dan neuroscience, ada yang lebih mendalam. Ajining urip saka pikiran. Nasib kita itu sangat bergantung pada apa yang sedang kita tanam di dalam otak kita sendiri. Tubuh kita ini sebenarnya adalah pelayan bagi pikiran. Masalahnya, banyak dari kita yang membiarkan pelayannya jadi juragan. Maksudnya begini, saat kita bangun tidur, lalu hal pertama yang diingat adalah cicilan, mantan yang menyebalkan, atau kegagalan kemarin, otomatis otak kita memproduksi kimiawi stres. Secara ilmiah, ini disebut sebagai kondisi survival mode. Otak melepaskan kortisol dan adrenalin. Dalam Islam, ini mirip dengan kondisi hati yang tidak mutmainnah, tenang. Kita terjebak dalam memori masa lalu yang pahit. Padahal, Gusti Allah sudah mengingatkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri, jiwa, garis miring, pikiran mereka sendiri. Nah, dari sini kita menawarkan solusi yang sangat islami, tapi dibalut sains modern. Kita harus menciptakan masa depan sebelum masa depan itu terjadi. Caranya, melalui visualisasi yang dibarengi dengan emosi yang luhur, elevated emotions. Kalau dalam bahasa kita, ini adalah perpaduan antara niat yang kuat, husnudzon kepada Allah, dan rasa syukur yang mendalam. Saat kita bersyukur, bahkan sebelum keinginan kita terwujud, otak kita mengalami fenomena neuroplasticity. Otak tidak bisa membedakan mana kejadian nyata dan mana imajinasi yang dirasakan dengan sangat emosional. Akibatnya, sel-sel saraf, neuron, mulai membentuk jaringan baru. Kita mulai menginstal program sukses di otak kita. Secara biologis, ketika kita merasa damai dan bersyukur, tubuh kita beralih dari mode survival ke mode growth, pertumbuhan. Disinilah keajaiban penyembuhan diri terjadi. Sistem imun menguat, tekanan darah stabil, dan hati menjadi lebih jernih dalam mengambil keputusan. Jadi, kalau pengen hidup berubah, jangan cuma ganti casing atau ganti status di sosmed, tapi gantilah software di dalam kepala. Mari kita mulai hari ini dengan prinsip, lir handaya pamingrat. Singkirkan nafsu angkara dalam pikiran, ganti dengan optimisme ilmiah dan tawakal ilahiyah. Karena sejatinya, kesembuhan dan keberuntungan itu adalah frekuensi. Jika pikiranmu selaras dengan frekuensi rahmatnya, maka keajaiban bukan lagi hal yang mustahil, melainkan sebuah kepastian. Bukti dukung karya ilmiah dan referensi. Neuroplasticity, plastisitas otak. Penelitian oleh Pasqualeone et al. 2005 dalam jurnal Annual Review of Neuroscience membuktikan bahwa latihan mental, visualisasi, dapat memicu perubahan struktural pada korteks motorik otak, sama efektifnya dengan latihan fisik secara langsung. Epigenetik dan emosi. Studi dalam jurnal Psychoneuroendocrinology menunjukkan bahwa emosi positif dan praktik meditasi, garis miring, zikir, yang mendalam dapat menurunkan ekspresi gen proinflamasi, penyebab sakit, dan memperkuat respon imun tubuh. The Heart-Brain Connection. Penelitian dari HeartMath Institute menunjukkan bahwa coherence atau keselarasan antara ritme jantung dan otak yang dipicu oleh rasa syukur, garis miring gratitude, secara signifikan menurunkan kadar kortisol dan meningkatkan hormon DHEA, hormon anti penuaan dan vitalitas. Quantum Physics in Biology. Konsep Dr. Joe tentang menciptakan masa depan berakar pada interpretasi mekanika kuantum bahwa pengamat
observer mempengaruhi materi. Referensi utama, Dispenza, J. 2012. Breaking the Habit of Being Yourself. How to Lose Your Mind and Create a New One.